Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Juwita Sari dengan NIM 230102100084. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi terkait dengan paragraf mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut untuk membahas satu persatu materi yang akan kita jelaskan, di sini saya akan membacakan peta konsep di mana terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengertian paragraf, yang kedua, unsur-unsur paragraf, dan yang terakhir, bentuk-bentuk paragraf yang baik. Apa itu paragraf? Sederhananya, paragraf adalah gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu tema tertentu. Umumnya, paragraf terdiri dari 4 hingga 10 kalimat, tergantung pengembangan gagasan yang diinginkan penulisnya. Oh ya, susunan kalimat yang sedang kamu baca ini merupakan suatu paragraf loh. Yang pertama, topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama merupakan ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Yang kedua, kalimat utama. Kalimat utama berisi gagasan utama yang diletakkan secara tersurat pada awal atau akhir paragraf. Yang ketiga, kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat pendukung berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat pendukung biasanya berupa kalimat opini dengan fakta. Nah, di sini ada satu ilustrasi di mana saya akan bacakan berkaitan dengan kalimat pendukung yang disertai opini dan fakta. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Nah, sudah jelas di sini berkaitan dengan pendapat disertai bukti-bukti valid karena Indonesia memang memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, dan yang lain. Konjungsi atau kata hubung. Kata sambung atau kata hubung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, ungkapan dengan ungkapan, atau kalimat dengan kalimat. Berikut contoh jenis kata hubung atau konjungsi. Setara atau koordinatif menghubungkan bagian kalimat setara tidak dapat diletakkan pada awal kalimat. Contoh, dan atau tetapi sedangkan. Contoh kalimatnya, saya pergi dan ia datang. Kedua, bertingkat atau subordinatif menghubungkan bagian kalimat bertingkat dapat diletakkan pada awal kalimat. Contoh, sejak, jika, dengan, sehingga. Contoh kalimatnya, saya pergi ketika ia datang saya pergi. Berpasangan atau korelatif menghubungkan bagian kalimat setara dengan berpasangan. Contoh, tidak, tetapi, bukan, melainkan. Contoh kalimatnya, itu bukan pesawat, melainkan burung. Yang terakhir, antar kalimat menghubungkan dua kalimat dan berada pada awal kalimat, dipisahkan dengan koma dengan bagian lain pada kalimat. Contoh, namun, oleh sebab itu, dengan demikian. Contoh kalimatnya, saya tidak setuju, namun saya tidak melarang. Bentuk-bentuk paragraf yang baik. 1. Kesatuan. Suatu paragraf harus dibangun dengan sebuah ide atau topik yang jelas. 2. Kepaduan atau koherensi. Kepaduan artinya kekompakan dalam paragraf. Yang ketiga, tentunya kelengkapan. Melengkapi unsur-unsur paragraf seperti gagasan utama, kalimat penjelas, kalimat utama, serta konjungsi.